Assalamualaikum. Aku mau melanjutkan video aku sebelumnya yang mengenai cara membuat anggaran. Nah, sekarang kita belajar mencatat pengeluaran harian yuk. Mencatat pengeluaran itu fungsinya apa sih? Pertama, bisa membantu untuk memantau realisasi anggaran. Jadi, anggaran yang sudah kita buat kemarin bisa kita pantau apakah sudah sesuai atau belum pengeluaran kita. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu persis habisnya uang itu untuk apa. Jadi kita tahu pola pengeluaran kita tuh seperti apa sih. Kalau misalnya terlalu banyak mengeluarkan uang untuk jajan misalnya, jadi ketahuan karena kita catat. Yang ketiga, mencegah kebocoran cash flow. Seperti tadi contohnya kalau jajan ya, jajan kebanyakan kalau kita nggak nyatet kan nggak tahu ya, tiba-tiba udah habis banyak. Kalau kita catet, pasti kan bisa kepantau. Yang keempat, bisa mengontrol keuangan pribadi dan bisa memiliki keuangan yang stabil. Jadi karena kita tahu persis nih untuk apa aja, berapa jumlahnya, jadi kita bisa kontrol. Oh, jadi kalau sudah sekian sudah terlalu banyak nih, nggak sesuai dengan anggaran. Jadi keuangan kita bisa lebih stabil, aman. Berikutnya yang kelima, lebih mudah mencapai tujuan keuangan. Jadi dalam mencapai tujuan, kan kita harus bikin anggaran ya. Nah, kalau dipantau pengeluarannya tentunya tujuan itu lebih mudah tercapai. Yang keenam, karena kelima hal sebelumnya tadi kita jadi lebih bijak. Bijak dalam hal keuangan dan sadar keuangan. Tentu saja ini dapat mengurangi stres. Nah, teman-teman mungkin banyak yang mengeluh, aku malas mencatat, aku mau catat beberapa hari aja, abis itu ya udah nggak usah lagi deh, atau aku suka lupa mencatat. Nah, ini kan alasan-alasan yang mungkin terlalu dibuat-buat ya, masa karena alasan seperti ini aja terus kita gagal mencatat. Jadi kita harus coba untuk mencatat sesuai dengan ilmu psikologi nih. Dalam ilmu psikologi ada 30 hari menuju kebiasaan. Jadi suatu hal itu kalau kita kerjakan secara rutin, konsisten selama 30 hari, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, masa sulitnya itu adalah 7 hari pertama. Kalau itu kita lewati, hari-hari berikutnya terasa lebih mudah. Di sini aku kasih contoh metode mencatat ya, ada 3. Yang pertama di buku ya, ini cara sederhana. Yang kedua menggunakan Excel di komputer, dan yang ketiga aku pakai aplikasi pencatatan di handphone. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Dan bila berkenan, tolong di share ya melalui WA group dan sosmed kamu. Kita mulai dengan metode yang pertama. Metode yang pertama adalah mencatat di buku catatan ya. Kamu bisa pakai notes kecil atau ya buku-buku kecil yang kalau bisa bergaris ya. Nanti kamu bikin tabel di situ. Seperti ini contoh tabelnya ya, bikin tanggal, uraian, dan jumlah. Setelah kamu selesai buat tabelnya, nanti bila kamu mengeluarkan uang, bisa dicatat di sini ya. Seperti ini, aku mengumpulkan bon-bon pengeluaran, ini aku catat. Sebisa mungkin harian biar nggak lupa. Tapi kalau terpaksa seminggu sekali juga nggak apa-apa sih. Asal dokumen-dokumennya seperti bon-bon segala macam tetap kita simpan. Nah, ini setelah selesai 1 bulan kita catat, kemudian kita jumlahkan dan ditulis jumlahnya di bagian bawah. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan anggaran yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Seperti ini ya hasilnya. Contoh pencatatan pengeluaran menggunakan buku catatan. Semuanya ditulis detail ya, apapun itu sampai ke bayar parkir pun harus ditulis di sini. Metode kedua, aku menggunakan aplikasi Excel di komputer. Nah, ini lebih enak karena kita bisa menjumlahkan otomatis dan datanya bisa diolah ya. Sama seperti di buku tadi, jadi kita buat tabel-tabel seperti ini. Ini pengeluaran untuk bulan Oktober tahun 2020. Dibuat per kategori seperti yang kita buat di anggaran, yaitu nih ada pengeluaran rutin. Aku catat anggarannya di situ ya, non rutin. Kemudian ini ada untuk religi dan selanjutnya untuk saving. Nilai anggaran yang sudah kita tetapkan, kalau kamu sudah nonton video aku yang sebelum ini ya, itu ditulis di sini. Nih anggaran-anggarannya aku tulis di samping judul kategori. Nah, ini ada anggaran yang sudah kita buat. Di anggaran kan ada subtotalnya ya untuk per kategori. Nah,
ini kan ada subtotalnya. Ini semua dicatat di pengeluaran. Jumlah subtotalnya dipindahkan ke sini. Ini untuk yang rutin, non rutin, religi dan saving. Ada jumlah anggarannya yang sudah kita siapkan. Nah, di sini kita catat nih pengeluarannya, sama seperti yang di buku tulis tadi ya. Harus detail banget. Ini aku tuliskan tanggal, kemudian uraian pengeluarannya dan jumlahnya. Kemudian jumlah ini kita total sehingga ketemu totalnya seperti itu. Dan dari total ini ya yang sudah kita tulis di sini, misalnya nih untuk pengeluaran rutin totalnya 2,8. Kita masih punya sisa anggaran nih, karena total anggaran kan 4,3. Sisanya berapa itu bisa kita hitung. Masih ada 1,4 juta untuk anggaran pengeluaran rutin seperti itu. Nah, untuk yang kategori lain juga sama, bisa kita lakukan hal yang sama. Kita bandingkan antara pengeluaran sampai hari ini dengan anggarannya, apakah masih ada sisa atau enggak. Jadi kita bisa pantau nih berapa lagi jumlah yang bisa kita keluarkan untuk bulan ini. Seperti itu enaknya kalau pakai Excel dibandingkan dengan buku catatan. Selanjutnya untuk metode ketiga, ini aku pakai aplikasi My Wallet ya. Ini ada di App Store. Ini aku tunjukkan seperti apa tutorial penggunaannya. Kamu bisa klik di sini My Wallet. Nah, ini tampilannya ya. Ada untuk income dan expense. Kamu bisa tinggal masukkan aja berapa income bulan ini. Setiap ada pemasukan, tinggal ditulis aja di situ. Ini contohnya ya. Ada berapa income-nya, ini dicatat. Kemudian untuk pengeluaran juga sama. Nah, ini ada kategorinya, kita tulis salary ya, gaji. Kemudian untuk expense sama, kita tinggal klik expense. Nah, kita input aja berapa nilainya yang kita sudah keluarkan, yang kita belanjakan. Misalnya ini ada 250.000, untuk apa? Ini ada kategorinya. Tinggal pilih di sini. Untuk makanan misalnya. Gampang kan? Kita juga bisa cek balance-nya ya, saldo. Nah, seperti ini kelihatan saldonya tinggal berapa. Kemudian kita bisa atur setting nih, banyak banget pengaturan setting di sini. Kita bisa tambah jenis-jenis expense, jenis income. Kemudian kita juga bisa set reminder, misalnya ya, setiap jam 9 malam mau tidur, aku mau catat pengeluaran nih, tinggal setting aja remindernya jam 9 malam. Gampang kan? Ini banyak banget fitur-fitur yang menarik. Bisa kamu coba sendiri. Selain aplikasi My Wallet, masih banyak lagi aplikasi yang lain ya. Ini contohnya di App Store, masih banyak lagi aplikasi lain yang bisa kamu coba-coba sendiri. Sebaiknya kamu coba 2 atau 3 aplikasi yang hasil reviewnya bagus. Nanti pilih salah satu yang paling cocok buat kamu. Selamat memilih aplikasi. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton videoku sampai habis. Semoga ini semua bermanfaat. Sampai ketemu lagi.